Pernah nggak kamu bayangkan seorang profesor muda, bintang terang dari organisasi sebesar Muhammadiyah yang karirnya mulus kayak jalan tol, tiba-tiba harus berdiri berkali-kali di depan pintu gedung merah putih KPK dengan wajah penuh tekanan? Ini bukan sekadar berita kriminal biasa. Ini adalah drama tentang ambisi, regulasi yang bengkok, dan ujian integritas bagi seorang intelektual besar. Hari ini kita bedah tuntas satu nama yang sedang berada di pusaran badai. Tragedi dan teka-teki Hilman Latif. Seorang bendahara umum PP Muhammadiyah, guru besar, dan pemegang kunci haji Indonesia. Namanya kini terseret dalam skandal kuota haji yang mengguncang negeri. Pengakuan soal aliran uang ribuan dolar sudah keluar, cekal sudah terpasang, tapi statusnya masih digantung. Apakah Hilman Latif akan menyusul Gus Yakut memakai rompi oranye, atau beliau justru korban dari sebuah sistem yang lebih besar? Siapkan kopi kalian, kita bedah kasus paling panas di Kementerian Agama tahun 2026. Sebelum itu, subscribe dulu channel ini supaya kamu makin cinta sama Muhammadiyah. Pada bulan Mei 2026, situasi Profesor Hilman Latif benar-benar berada di garis abu-abu. Beliau sudah mengakui adanya penerimaan dana, tapi KPK belum juga menetapkannya sebagai tersangka. Jumlahnya mengejutkan karena terlalu sedikit untuk ukuran korupsi di Indonesia, yaitu 5.000 USD dan 16.000 rial. Kalau di total hanya sekitar 150 juta rupiah. Ada apa di balik penundaan ini? Di video ini, kita akan bongkar perjalanan karirnya yang meroket di Muhammadiyah, perannya sebagai Dirjen Haji dan Umroh yang membagi kuota 50,50, hingga pengakuan mengejutkan soal uang USD 5.000 yang kini jadi barang bukti. Kita akan ulas secara netral, objektif, namun tetap tajam. Mari kita mulai dari siapa sebenarnya Hilman Latif. Beliau adalah anak emas Muhammadiyah. Lahir di Tasikmalaya tahun 1975. Karirnya adalah representasi kesuksesan kader intelektual. Hilman Latif adalah putra dari Prof. Dr. H.M. Abdurrahman, seorang tokoh penting dan mantan Ketua Umum Persatuan Islam atau Persis. Pendidikannya gila-gilaan kawan. Lulusan S1 di IAIN Sunan Kalijaga, lalu terbang ke Amerika Serikat untuk meraih gelar master di Western Michigan University. Tak berhenti di situ, beliau meraih gelar PhD dari Utrecht University di Belanda dengan spesialisasi filantropi Islam. Buku-bukunya soal filantropi Islam bukan cuma jadi pajangan, tapi rujukan utama bagi siapapun yang ingin belajar soal zakat, wakaf, dan kedermawanan sosial di Indonesia. Di Muhammadiyah, karirnya adalah representasi anak emas. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Lazismu Pusat, Wakil Rektor UMY, hingga puncaknya terpilih menjadi Bendahara Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027. Di mata warga Muhammadiyah, Hilman adalah simbol intelektual muda yang bersih, progresif, dan religius. Maka, ketika beliau ditunjuk menjadi Dirjen Haji pada akhir 2021, banyak orang yang menaruh harapan besar, inilah orang yang akan membersihkan mafia haji. Ia menjadi Bendahara Umum pimpinan pusat di usia yang relatif muda, yaitu di usia 47 tahun. Ia juga menjadi anggota formatur termuda ketika Muktamar tahun 2022. Singkatnya, ia adalah tokoh muda Muhammadiyah yang paling cemerlang belakangan ini. Namun, dinamika kekuasaan seringkali jauh lebih rumit daripada teks-teks akademik. Badai datang di tahun 2024. Saat Indonesia mendapat tambahan 20.000 kuota haji, sebuah keputusan kontroversial muncul. Kuota itu dibagi rata 50-50 antara haji reguler dan haji khusus. Inilah pangkal persoalannya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota haji khusus itu dibatasi maksimal hanya 8%. Dengan memberikan 50% atau 10.000 jemaah ke jalur khusus, ribuan jemaah reguler yang sudah antre puluhan tahun merasa hak mereka dirampas oleh mereka yang punya uang lebih untuk jalur kilat. Pansus Haji DPR RI pun bergejolak. Hilman dituduh melakukan maladministrasi berat yang diduga bermotif keuntungan finansial bagi pihak-pihak tertentu. Tapi, apakah ini murni keputusan beliau? Atau ini adalah tekanan politik dari pimpinan tertingginya? Inilah wilayah yang sedang digali KPK. Memasuki tahun 2026, tekanan terhadap Hilman semakin kencang. Maret menjadi titik paling krusial. Dalam konferensi pers KPK tanggal 30 Maret, terungkap fakta yang bikin publik terperangah.
Hilman Latif diduga menerima aliran dana sebesar USD 5.000 dan 16.000 rial Saudi dari pihak swasta terkait dengan penyelenggaraan haji. Namun Hilman memberikan klarifikasi. Beliau tidak membantah adanya uang itu, tapi mengklaim bahwa uang tersebut bukanlah suap untuk pribadinya, melainkan bagian dari operasional yang alurnya rumit. KPK sendiri sampai detik ini masih memegang asas praduga tidak bersalah. Hilman memang sudah dicekal ke luar negeri sejak April 2026, tapi status hukumnya masih sebagai saksi. Penyidik masih mengumpulkan 1 hingga 2 alat bukti kuat lagi untuk memastikan apakah penerimaan itu masuk kategori gratifikasi atau murni kesalahan administratif. Bagi Muhammadiyah, kasus ini adalah ujian paling pahit di abad kedua mereka. Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi jargon anti korupsi, melihat salah satu kader terbaiknya, bahkan bendahara umumnya bolak-balik ke KPK adalah beban moral yang luar biasa berat. Namun, hingga detik ini, PP Muhammadiyah tetap berdiri pada prinsip hukum, menghormati proses di KPK, namun tetap memegang teguh asas praduga tidak bersalah. Status Hilman Latif per Mei 2026 ini secara resmi masih sebagai saksi. Beliau belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun bosnya Gus Yakut sudah lebih dulu menjalani proses hukum yang lebih berat. Para koleganya berargumen bahwa Hilman hanyalah seorang teknokrat yang terjebak dalam pusaran instruksi pimpinan yang bersifat politis. Mereka melihat Hilman sebagai korban dari sistem birokrasi Kementerian Agama yang memang dikenal sangat basah dan penuh intrik. Pertanyaan besarnya sekarang, seberapa dalam keterlibatan Hilman secara teknis sebagai Dirjen PHU? Beliau adalah pemegang otoritas atas sistem Siskohat atau sistem komputerisasi haji terpadu. KPK sedang mendalami apakah ada perintah langsung dari beliau untuk mengubah data jemaah sehingga jemaah jalur kilat bisa masuk. Tentu kita berharap bahwa Hilman tidak terlibat agar tidak mencoreng nama organisasi Muhammadiyah. Hingga kini Hilman bersikap sangat kooperatif. Beliau hadir di setiap panggilan, menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta, dan berusaha menjelaskan kerumitan di balik kebijakan 50-50 tersebut. KPK sendiri tampak sangat hati-hati. Mereka tidak ingin gegabah menetapkan seorang profesor sebagai tersangka tanpa bukti material yang benar-benar kuat, seperti bukti transfer atau rekaman pembicaraan yang mengarah pada kesepakatan jahat. Tragedi Hilman Latif adalah pengingat keras buat kita semua, bahwa gelar profesor dan jabatan mentereng di organisasi agama bukan jaminan seseorang akan aman dari pusaran masalah hukum. Tapi kita juga harus ingat, status saksi bukan berarti sudah bersalah. Sampai detik ini, Hilman Latif masih berjuang membuktikan bahwa beliau tidak memiliki niat jahat atau mens rea dalam kebijakan kuota haji tersebut. Beliau masih berdiri tegak memberikan keterangan, kooperatif dengan KPK dan belum mengenakan rompi oranye seperti Gus Yakut. Inilah puncak dari teka-teki haji 2026. Apakah KPK akan menemukan bukti pamungkas yang menyeret sang profesor ke kursi pesakitan? Ataukah Hilman Latif akan berhasil membuktikan bahwa beliau hanya menjalankan perintah jabatan tanpa niat memperkaya diri? Keadilan sedang berjalan dan 10.000 jemaah reguler yang haknya tergeser kini sedang menanti jawabannya. Kita tidak boleh menghakimi terlalu dini, tapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap fakta-fakta yang muncul di permukaan. Tetap tenang, sabar, dan serahkan semua pada proses hukum yang berlaku. Itulah yang paling penting untuk kita lakukan saat ini. Setelah mendengar fakta-fakta terbaru per Mei 2026 ini, gimana pandangan objektif kamu? Apakah Hilman Latif adalah pemain utama atau hanya korban sistem? Tulis pendapat cerdas dan netral kamu di kolom komentar bawah. Aku benar-benar pengen diskusi sehat sama kalian. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak kader dan pejabat kita yang melek soal risiko jabatan. Klik subscribe channel Ahmad Dahlan ini agar kamu nggak ketinggalan perkembangan kasus haji yang makin hari makin panas ini. Tetap kawal keadilan, tetap objektif, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.